salah satu yang harus kita mau adalah menjadi orang yang tidak malas. Ini keyword itu, semua ini. Ya. Ini udah kayak kultum menuju maghrib Mbak. Iya. Halo, apa kabar? Kembali di Biosing, podcastnya Simeo Biotrop bersama saya, Saiful Bahri. Halo, apa kabar Sobat Bio semua? Kembali hadir di podcastnya Simeo Biotrop. Ini agak spesial karena kita melakukannya di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kata ibaratnya, ngabeberang, nambah-nambah waktu menuju siang. Pada edisi podcast hari ini, kita akan membahas media publikasi baru inovasi dari Simeo Biotrop bernama Biodiverse. Ini loh majalahnya. Nah, ini ya. Nah pada podcast series kali ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang perempuan hebat dan sangat aktif dan inovatif sekali di Simeo Biotrop, yaitu Bu Wiwit atau nama lengkapnya Ibu Sri Widayanti, biasa dipanggil Bu Wiwit, dan Mbak Dewi Rahmawati. Baik, Sobat Bio semua, sebelum kita mulai mungkin sedikit perkenalan ya. Jadi Bu Wiwit dan Mbak Dewi ini sangat aktif sekali di dunia tulis-menulis dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pokoknya aktif banget ya di dunia ilmiah gitu ya. Dan Bu Sri Widayanti ini atau Bu Wiwit sebagai managing editor majalah ilmiah populer Biodiverse. Expertise beliau di bidang entomologi, khususnya di pengelolaan hama gudang. Sedangkan Mbak Dewi Rahma ini sangat aktif sekali dalam dunia tulis-menulis publikasi ilmiah. Publikasinya sudah sangat banyak, disitasi oleh banyak sekali yang mensitasi tulisan beliau, dan juga expertise beliau adalah di bidang biologi, bioteknologi molekuler, seperti itu. Baik Bapak Ibu hadirin semua, sahabat Biosing series ke-24. Ini langsung aja nih kita menuju ke pemateri atau narasumber yang pertama, Ibu Sri Widayanti atau Bu Wiwit. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Saiful. Oke, terima kasih banyak sebelumnya sudah berkenan hadir di podcast Simeo Biotrop. Sebelumnya mungkin kita perlu dikasih introduction nih Bu, perkenalan dulu sebenarnya nyebutnya nih biodiverse atau biodiverse, nanti mohon dikoreksi ya Bu ya. Biodiverse ini apa sih? Kita santai aja ya, kita santai, relax, nggak perlu khawatir karena maghrib juga masih jauh, jadi kita santai aja. Gimana Bu? Sebenarnya apa sih biodiverse itu? Baik. Terima kasih Mas Saiful sudah menghadirkan kami berdua di forum bincang-bincang ini. Tadi Mas Saiful ini ya ingin mendapatkan penjelasan apa itu biodiverse ya. Ya, nah, kami pengen tahu nih. Jadi penggemar podcastnya Simeo Biotrop dapat mendapatkan informasi baru. Oh, ada majalah publikasi baru nih, dan apa sih gitu, seperti apa, gimana majalahnya? Ya Bu, silakan. Baik, Biodiverse itu adalah salah satu publikasi Biotrop tentang biodiversitas tropis. Jadi merupakan majalah ilmiah populer. Nah, karena merupakan majalah ilmiah populer, Biodiverse ini mengacu pada slogan Biotrop, bahwa itu menunjang atau mengikuti slogan Biotrop, saving biodiversity from mountain to the ocean, atau yang biasa disingkat MOTO. Wow, jadi topik yang bisa masuk artikel ke biodiverse ini beragam banget Bu ya. Jadi from mountain to the ocean. Jadi sangat luas cakupannya. Nih tadi saya perlu konfirmasi ini, yang sebenarnya biodiverse atau biodiverse nih Bu? Ya, biasa kita sebutnya biodiverse ya. Biodiverse, oke. Nih karena kebiasaan ngomong biodiverse, jadi saya sukanya nyebutnya biodiverse. Jadi sebenarnya biodiverse ya. Oke. Ini saya dengar juga bocoran kalau biodiverse ini baru saja mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkumham, gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi kita dari sejak awal penerbitan, yaitu pada bulan Januari tahun 2022, kita mengajukan
pendaftaran merek Oke. dan melalui proses yang panjang baru tahun 2023 ini terbit sertifikat tersebut. Nah, sebenarnya Biodiverse ini lahir dari semangatnya Seameo Biotrop untuk memberikan alternatif publikasi ilmiah ya, artinya publikasi ilmiah tapi yang ditampilkan untuk bisa mudah dicerna atau mudah dimengerti oleh kalangan umum dan juga kalangan akademisi. Nah, itu dia. Jadi yang perbedaannya memang ditampilkannya dalam bentuk majalah begitu. Jadi untuk memudahkan pembaca itu mengerti hasil-hasil riset dan lain-lain seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Wit. Jadi saya ini teringat kalau ketika kita naik pesawat nih ya. Memang saya juga jarang sih naik pesawat ya, tapi pernah beberapa kali naik pesawat tuh ada majalah-majalah tuh di depan kita. Nah, mudah-mudahan sih Biodiverse nanti bisa jadi ini ya, bacaan di dalam pesawat juga mungkin seperti itu, karena kalau tujuannya untuk memberikan informasi ilmiah yang mudah dicerna, harapannya masyarakat kan bisa lebih teredukasi Bu ya, jadi seperti itu. Nah, ini kan katanya nih adik baru media publikasi Seameo Biotrop. Dan memang katanya kan di Biotrop sendiri ada jurnal ilmiah yang namanya Biotropia. Nah, ini bedanya dengan Biotropia ini apa nih Bu? Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk perbedaan antara Biotropia dan Biodiverse tadi, nah, ini karena sering publik ya untuk nyebut Biodiverse atau Biodiverse. Nah, ini kalau Biodiverse ini bentuknya majalah. Jadi artinya dalam sisi penulisan pun akan lebih ringan gitu ya, tidak sulit atau misalnya kalau ilmiah banget itu kan mungkin pembaca umum agak sulit untuk memahami. Jadi dari sisi penulisan, kemudian total dari halaman atau total kata yang ada di majalah maupun majalah Biodiverse dengan Biotropia itu berbeda. Kalau ini lebih singkat, jadi cukup 2.500 kata. Atau yang untuk komunikasi singkat bisa 1.500 kata seperti itu. Baik. Jadi ini sangat memudahkan bagi yang ingin menulis dan yang ingin membaca media publikasi ilmiah namun populer. Jadi nggak perlu kita jelimet sama istilah-istilah ilmiah mungkin gitu ya, karena banyak mungkin istilah-istilah ilmiah itu kadang kalau kita bukan di bidangnya sulit. Nah, mudah-mudahan Biodiverse ini menjadi media alternatif buat kita untuk rajin belajar membaca ilmiah populer. Baik Bu, nah selanjutnya nih kalau kita mau mengirimkan tulisan ke Biodiverse nih, gimana Bu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan, walaupun nanti kan sebenarnya ada guidelines for author ya pasti di websitenya. Mungkin bisa ada informasi singkat yang bisa di-share Bu? Iya, baik. Kalau untuk bisa mengirimkan artikel ke Biodiverse, itu nanti biasanya Biotrop akan menyampaikan call for article. Nah, itu yang biasa di-share juga ke media sosial, kemudian juga dikirim juga ke yang kita punya punya alamat-alamat tertentu. Dan juga nanti dari call for article itu akan diberikan link untuk bisa akses kontributor guideline, artinya panduan untuk bisa mengirimkan artikel ke Biodiverse. Nah, gitu. Biasanya kan kalau di publikasi ilmiahnya ada yang namanya peer review Bu. Ini di Biodiverse juga ada proses itu atau bagaimana Bu? Iya. Kalau untuk review kita tetap ada, tapi masih dilakukan oleh Biotrop team gitu. Nah, ke depannya kita dalam rangka nanti untuk istilahnya pengembangan program itu tentunya kita akan menuju ke sana ya. Jadi akan ada peer review yang akan kita ambil atau kita requestkan kepada pihak luar yang kompeten di bidang tersebut. Dan kalau mau ngirim artikel gratis nih Bu ya? Nggak dikenai biaya masih apa-apa gratis. Ya? Masih gratis. Jadi mungkin kedepannya jadi berbayar apa gimana? Betul, karena arahnya seperti ini. Kita meskipun ini publikasinya dalam bentuk majalah gitu ya, tapi kita ingin menuju salah satu contoh majalah yang sekarang ini memang punya ini juga ya
indeks gitu ya, terindeks yang mempunyai reputasi yang sangat bagus. Nah, kita ingin bermimpi untuk bisa seperti majalah tersebut begitu. Nah, artinya meskipun majalah, kita kedepannya akan memproses atau mengajukan untuk proses indeks Sinta terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk para peneliti kan biasanya perlu Betul sekali. Mahasiswa yang ingin lulus perlu submit jurnal, jadi nanti ini bisa menjadi media alternatif. Wadah alternatif untuk mengirimkan artikelnya ya. Tapi masih proses berarti. Masih proses. Okay. Dan untuk proses mendapatkan indeksasi tadi juga perlu proses yang panjang juga ya. Oke. Kalau dalam setahun nih terbit berapa kali nih Bu si Biodiverse ini? Biodiverse ini kita merupakan majalah biannual, artinya dalam 1 tahun itu akan terbit 2 kali. Dan terbitnya setiap bulan Januari dan bulan Juli. Nah, saat ini posisi baru terbit 3 terbitan. Jadi kita masih pendatang baru ini ya. Jadi sekarang baru mau terbit. Sekarang sudah terbit volume 2 nomor 1. Yang ini yang saya pegang nih volume 1 nomor 2 berarti itu nanti. Itu yang pertama ya. Berarti nanti mau nomor 2 kedua berarti. Berarti mau terbit volume 2 nomor 1. Volume 2 nomor 1 sudah terbit, kemudian kita nanti bulan Juli akan terbit kembali volume 2 nomor 2. Volume 2 nomor 2. Ya, jadi dalam 1 tahun 2 kali terbitan, itu volumenya urut dari tahun pertama 1, kedua 2, kemudian dalam setiap tahun ada nomor 1, nomor 2. Oke. Iya, jadi ini menambah semangat juga ya untuk kita. Kadang kan kita nih punya tulisan, tapi mungkin biar lebih bermakna, dibaca banyak orang, bermanfaat, dan jadi ladang pahala juga kan tentunya kalau misalkan jadi mengedukasi orang banyak seperti itu ya. Nah, kalau tadi Bu mungkin bisa diberi informasi lagi kalau mau mengirimkan artikel tuh kemana tadi Bu? Jadi mungkin kita bisa lebih mengingat. Iya. Kalau untuk mengirimkan artikel kita bisa ke email biodiverse@biotrop.siameo.id. Nah, nanti di situ akan ada juga contoh-contoh call for authors-nya ya. Iya, ada guidance-nya itu ya. Betul. Contributor guideline-nya sama publikasi yang sudah terbit. Wah, ini luar biasa sekali ya teman-teman, karena jarang ini kalau di Biotrop sendiri kan Siameo Center yang ada di ASEAN juga regional ya. Nah, untuk yang di regional sendiri apa ada yang media terbitan majalah ilmiah populer seperti ini juga Bu? Sepertinya ini baru ada ini ya, majalah ilmiah populer yang sudah ISSN, kemudian ada DOI-nya, kemudian juga sudah terdaftar mereknya, gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu salah satu yang mendukung visi Biotrop, yaitu menjadi reputable center gitu ya, dalam bidang biodiversitas gitu. Jadi dan juga untuk mendukung tujuan Biotrop tahun 2023 menjadi literasi biodiversitas. Wow, itu sangat visi yang mulia sekali Bu, karena penting sekali meningkatkan literasi bagi bangsa Indonesia, generasi mudanya, karena saat ini kan sangat berkembang isu-isu hoax gitu ya, dan salah satu bentengnya adalah kita meningkatkan semangat literasi kita supaya mencari informasi yang valid seperti itu. Baik, sobat bio semua, terima kasih banyak Bu. Ini saya beralih ke Mbak Dewi dulu nih ya, nanti ke Bu Wit lagi. Karena Mbak Dewi dari tadi udah kayaknya tuh agak gimana duduknya, kok nggak ditanya-tanya, saya nih ngapain diundang ke sini. Iya. Baik Mbak Dewi, sobat bio semua, Mbak Dewi ini expertise beliau di bioteknologi molekuler dan sangat aktif sekali dalam dunia tulis menulis. Ini yang saya mau tanya ke Mbak Dewi,
apa sih yang menjadi apa ya namanya semangat pendorong kok kayaknya tuh karena menulis itu sebenarnya saya bilang susah-susah gampang, susahnya dua, susah-susah gampang. Ya susah-susah gampang. Jadi tapi kayaknya kayak Mbak Dewi ini gampang-gampang susah, gampang-gampang aja gitu. Gimana Mbak? Mungkin bisa share nih ke kita apa yang pernah Mbak Dewi tulis, lalu di Biodiverse juga sepertinya hampir di setiap terbitan selalu menjadi kontributor seperti itu. Sebenarnya gimana Mbak? Semangatnya apa sih yang ingin disebarkan ini? Oke, terima kasih Mas Saipu atas kesempatannya telah mengundang saya, merupakan suatu kehormatan. Kita juga terhormat nih ngundang Mbak Dewi, kan susah banget di tengah kesibukan yang lang-lang buana ini. Iya, sebenarnya kalau tulisan itu mengalir aja ya. Ketika kita mendapat ide, berarti di situ karena sebuah tulisan itu berarti kita mengasah kreativitas. Kemudian selama kita hidup bernapas, dan kemudian akan kita menjadi orang yang teratas. Nah, dari tulisan kita bisa berilmu sambil beramal. Nah, kemudian kita untuk menulis itu mungkin salah satu yang harus kita mau adalah menjadi orang yang tidak malas. Nah, ya, keyword itu, semua ini. Ya. Ini udah kayak kultum menuju maghrib Mbak. Iya, mau nggak mau kan di situ kita dituntut untuk membaca. Dengan membaca kita mau tahu update yang terbaru apa. Kemudian biasanya saya terinspirasi untuk menulis itu karena banyak orang bertanya. Salah satunya karena di Biotrop ini adalah menampung anak-anak magang ya dari seluruh Indonesia. Kemudian saya adalah salah satu pembimbingnya. Nah, kemudian dari situ kan biasanya berulang kali pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu kan. Oh, itu kayak ini Mbak, frequently ask question ya, gitu ya. Betul. Jadi Mbak bikin buku ya, dasarnya ya, jadi salah satunya biasanya kalau setiap anak yang magang biasanya saya kan akan presentasi gitu kan, daripada tapi ada saat dimana saya tidak bisa presentasi karena bentok atau apalah kayak gitu. Jadi mereka bisa dengan membaca buku saya atau misalnya ada buku panduan sebelum dia masuk ke lab, kemudian dia bisa untuk memberi gambaran apa yang akan dilakukan. Setidaknya karena berhubungan dengan lab berarti kan berhubungan dengan keselamatan juga, tata aturan yang harus ada SOP dan prosedur yang harus dilalui. Nah, kalau yang pernah Mbak Dewi tulis buku apa, lalu sekarang nih lagi nulis buku apa mungkin? Mungkin karena buku artikel itu saya mulainya di tahun 2000 ke atas. Kalau 2000 ke bawah tuh lebih banyak jurnal. Jadi tahun 2000 itu karena masa pandemi ya. Kemudian saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menulis dari Pak Direktur. Saya tulislah sebuah buku tentang teknik pengoperasian laboratorium bioteknologi. Nah, dari situ kemudian mengalir, jadi setiap tahun saya akan melahirkan beberapa buku. Kemudian, setiap tahun ya? Ya, kemudian 2001 saya melahirkan lagi buku tentang teknik kultur jaringan. Melahirkannya normal apa sesar? Normal. Karena kalau normal berarti tanpa paksaan. Ya, tanpa induksi gitu kan. Karena susah juga kalau menulis harus dipaksa-paksa itu. Karena harus dari hati gitu. Kalau awalnya mungkin dipaksa semua. Ya, benar. Karena disuruh mungkin kan. Karena disuruh. Gitu kan. Iya, makanya gitu mungkin. Dari situ, dari 2021 tentang teknik kultur jaringan laboratorium biologi, itu bukunya. Kemudian beberapa artikel 2001 itu tentang teknologi nanopotometer, kemudian biologi modern untuk masa depan artikelnya. Kemudian tahun 2022 saya menulis tentang analisis molekuler dan pengantar bioinformatika. Nah, itu kemudian beyond my expectation ya. Istilah-istilahnya juga baru dengar. Sedangkan artikelnya itu mungkin masuk dari Biodiverse, itu tentang bioteknologi juga, dan pemuliaan di CME Biotrop saya nulis. Kemudian pemuliaan apa nih? Tanaman. Tanaman. Iya, harus jelas pemuliaan. Ya. Selanjutnya tentang kolaborasi juga dengan salah satu
pembicara dari Malaysia itu Pak Sajali, yaitu tentang konservasi genetik untuk mendukung agroeduterism. Agroeco-edutourism itu ya. Iya. Oke, wow, jadi luar biasa. Kemudian tahun 2023 ini saya melanjutkan buku yang mudah-mudahan bisa cetak dan dapat ISBN-nya ya. Tahun ini ya? Iya, tahun Oke. ini. Judulnya apa itu Mbak, kalau boleh tahu bocorannya nih? Bocorannya saya itu berharap dapat berkolaborasi dengan Rektor IPB. Oh, Ya, wow. cita-cita saya mudah beliau setuju karena bidang kita hampir mirip ya gitu. Jadi Bidang beliau kayaknya biantek. Tema. Oh, biotech ya, kelautan kalau nggak salah. Bukan. Profesor Iskandar Siregar. Oh, Prof Iskandar. Oke. Jadi tentang biodiversitas dan pemodelan DNA itu Wow. hampir 90% lah. Jadinya harus dipoles-poles oleh seorang ahli profesor kan. Iya. Selain itu juga saya lagi menyusun juga modul. Saya juga mau gandeng profesor yang lain juga nih tentang Ini modul. ngomong-ngomong Mbak Dewi kapan profesornya? Ya itu dia. Semuanya kan kerjanya profesor semua. Enggak Karena buku-buku selanjutnya kan bimbingan dari dokter. Sekarang Oke. tuh naik tingkat lah jadi profesor gitu. Oke, jadi wah, Karena luar di biasa Biotrop ya. kan harus ada kolaborasi, katanya harus ada Betul, mendukung. kuncinya itu semua kita kalau mau sukses harus kolaborasi. Iya, jadi mendukung dengan host kita kan IPB salah satunya Oke. gitu. Jadi Mbak Dewi mah kalau diminta oleh Bu Wit, Mbak Dewi kirimin artikel sambil merem aja kayaknya jadi gitu ya. Tergantung Pak, karena setiap orang kan ada temanya yang harus sesuai dengan bidang kita juga. Jadi setiap manusia mempunyai keterbatasan dan kelebihan juga. Jadi tidak semuanya bisa harus kita tulis juga. Tapi kayaknya agak beda kalau Mbak Dewi diminta Mbak Dewi kirim, oh siap dengan senang hati. Kalau yang lain, duh apa gitu ya, mikir dulu topiknya. Kayaknya Mbak Dewi udah punya segudang ide nih ya. Ya mungkin kalau kita mencari ide itu susah-susah gampang ya bilang. Susah-susah nggak Ya, gampang-gampang susah. susah gampang sama. Ketika kita sudah dapat ide biasanya harus cepat kita laksanakan. Oh, Setidaknya kalau enggak, kita hilang ya? setidaknya kita bisa membuat kerangka terlebih dahulu. Ketika kerangka itu terbentuk, kemudian kita akan menulis itu mengalir. Apalagi sekarang HP ya. Kalau orang dengan sosial media, kalau saya lebih baik menulis gitu kan. Oke, luar Mungkin biasa salah sekali satu memang mungkin salah satunya yang bisa kita manfaatkan karena mungkin handphone juga ada positif dan negatifnya. Nah, kita Negatifnya dia minta pulsa terus nih, Mbak. ya betul, pas apalagi kuota nggak ada ya. Betul. Negatifnya dia itu aja sih, Iya. minta dibeliin pulsa sama kuota. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi sudah sharing tentang proses kreatifnya dan juga apa sih namanya, saya nggak nyangka ternyata banyak sekali karya-karya Mbak. Tapi itu bukunya semuanya bisa diakses di mana itu Mbak? Untuk sementara memang karena awal-awal semua pada dicetak ya, tapi setelah itu mungkin nanti ke depannya kembali lagi ke Biotrop bagaimana apakah bisa diakses. Jadi keuntungan kita sebagai penulis, jadi walaupun kita masih di Siamio Biotrop, buku kita ada di Sabang sampai Merauke. Itu salah satu keuntungan yang memotivasi. Kalau yang mau dapetin publikasi Biotrop, salah satunya mungkin kan banyak nih publikasi Biotrop. Selama Nah, ini itu kan kemana biasanya nih? masuk ke webnya Biotrop, Masuk ke webnya kemudian Biotrop, akan oke. ke departemen yang bertanggung jawab untuk biasanya minta judulnya apa, berapa dikirim, iya, gratis, itu cuma Publication unit kalau nggak iya, salah itu ya. Oke. cuma itu aja lah ongkos kirim aja. Ongkos kirim aja. Oh, Iya. oke. Kirain gratis. Ongkos kirim ditanggung peminta ya. Pemohon. Iya. Oke. Terus saya mau nanya apa lagi jadi lupa ini ya. Tapi dari buku-buku terbitan itu apa Mbak Dewi ada royalti atau dapat keuntungan secara material nggak? Atau gimana? Atau semuanya free? Karena dari saya bukan penulis secara profesional atau ke Gramedia gitu, Oh, kayaknya oke. kita free aja. Jadi ini full semuanya untuk amal ibadah ladang pahala gitu ya. Amin. Gitu ya. Jadi tadi tuh keywordnya kayak udah mau kultum berbuka puasa. Selama kita bernafas, apa sih namanya di luar? Berkontribusi ya, Ya. benar gitu. Baik, ini kembali ke Bu Wiwit nih. Bu Wiwit kalau biodiverse itu
kan selama ini sudah terbit ke tiga apa volume. Nah, selama ini yang masih menjadi kontributor itu dari mana saja itu, Bu? Iya. Baik, mungkin saya koreksi dulu, terbitan kita baru volume 2 Volume ya. 2, oke. Ya, karena volume itu tahunnya. Oke. Jadi ini kan tahun kedua. Nomornya volume 2 nomor 1. Nah, Oke, jadi nanti bulan Juli akan volume 2 nomor 2. Oke. Nah, untuk saat ini memang penulis atau kontributor dari artikel-artikel biodiverse itu masih sebagian besar masih dari penulis internal dari Biotrop. Oke. Nah, tetapi sebelumnya memang ada dari penulis dari luar juga, jadi dari Malaysia, dari Myanmar, kemudian juga dari institusi lain di luar Biotrop, seperti itu. Iya ya. Ini karena bentuknya majalah, jadi kayak ada hasil wawancara juga, Bu ya. Betul. Ya, selama ini yang pernah diundang menulis dan menjadi diwawancara hasil tulisannya, lalu dibuat di di Biodiverse ini dari mana aja tuh, Bu? Baru satu kali ya untuk wawancara itu dari KLHK, tapi kalau untuk mungkin kedepannya kita akan juga akan melakukan wawancara tokoh yang terkait dengan tema dari majalah setiap volume atau setiap nomor itu biasanya akan ada tema khusus. Jadi biasanya kita akan menyesuaikan nanti. Oh, berarti ini terbuka juga peluang. Sekarang kan tuh banyak ini ya, Bu ya, scientific reporter atau apa gitu, saya lupa istilahnya. Dan itu tuh salah satu kenalan saya, kakak kelas di kampus dulu, dia menjadi penulis ilmiah tapi reporter, tapi nulisnya publikasinya yang sifatnya ilmiah populer seperti itu. Dan itu mereka sepertinya ada komunitasnya, lalu ada annual meetingnya, jadi mungkin nih jadi terbuka juga peluang untuk rekan-rekan yang aktif menulis tulisannya dalam bentuk ilmiah populer untuk ini ya, mengirimkan hasil tulisannya ke Biodiverse ya. Jadi nggak harus peneliti, betul sekali, akademisi gitu, tapi dari yang mereka punya kecenderungan menulis ilmiah populer seperti itu. Jadi bisa mengirimkan tulisannya ke sini juga, Bu ya. Betul sekali. Oke. Nah, baik Sobat Bio, ini sepertinya kita sudah menuju di penghujung acara nih ya. Jadi walaupun ngabuburan tapi yang nggak sampai zuhur juga lah ya. Karena juga kita punya mungkin Bu Dewi dan Mbak Dewi punya agenda rapat, karena biasanya mereka nih kerjaannya rapat sama nyiapin bukber nih. Nah, mungkin nih sebelum ditutup nih saya pengen ada dari Bu Wiwit dan Mbak Dewi, mungkin nanti Bu Wiwit dulu. Apa sih harapannya dari diterbitkannya Biodiverse ini, dan mungkin sekaligus mengajak kembali ke yang hadir di sini yang melihat podcast ini untuk mengirimkan artikelnya. Mungkin gimana, Bu? Mohon ada insight nih buat kita semua. Baik, tentunya kita, dengan adanya Biodiverse ini kita ingin ada harapan-harapan yang kita ingin wujudkan ya, begitu. Yang pertama itu ingin menjadi media diseminasi informasi, begitu ya, yang yang dapat untuk meningkatkan kesadaran, juga menginspirasi terutama untuk warga masyarakat itu ya, yang tentu saja tidak hanya kalangan akademisi gitu, tetapi yang bisa nantinya itu menginspirasi tadi terhadap penyelamatan, kemudian pemanfaatan, perlindungan terhadap biodiversitas tropis gitu ya. Nah, ini tentunya sangat kita harapkan itu tadi untuk agar biodiversitas kita ini nantinya bisa memberikan jasa layanan ekosistem yang baik, yang akan mendukung pada kehidupan manusia gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan visibilitas baik institusi kita sendiri, kemudian juga visibilitas regional dan internasional untuk institusi induk kita dan juga institusi tempat kedudukan kita.
Nah, yang ketiga adalah untuk mendukung capaian IKU, indikator kinerja utama dari institusi induk dan institusi tempat kedudukan kita. Iya, Itu ada harapan yang kita ingin wujudkan dengan ini tadi penerbitan majalah biodiversity. Iya, baik. Jadi selain bermanfaat untuk diri sendiri, lingkungan, institusi, juga tentunya memberikan manfaat yang lebih luas kepada bangsa Indonesia secara umum. Informasi-informasi yang ada di sini bisa mengedukasi masyarakat luas, secara luas, tidak hanya dari bidang akademisi, Bu ya. Jadi Betul. mungkin yang halayak umum yang kalau baca jurnal Rodo Jelimet, baca biodiverse ini mereka bisa menikmati. Diharapkan gitu ya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Wit. Kembali nih ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, apa sih yang bisa diberikan pesan untuk generasi penerus nih? Wah, bahasanya keren nih, generasi penerus. Generasi. Untuk semangat dalam literasi, dalam menulis, seperti itu Mbak. Biar kita ini nggak ketinggalan jauh dengan bangsa-bangsa di ASEAN, bangsa-bangsa di dunia, karena semangat menulisnya dan semangat berpikir kritisnya kan sangat perlu terus ditingkatkan seperti itu. Gimana Mbak? Mungkin perlu di garis bawahin ya. Underline, oke. Ya, jadi dunia adalah masa depan pemuda. Wih, Kan? ini quotes Dewi 2023 ini adalah masa depan muda. Saya bukan muda lagi nih kayaknya, bukan Montessori. Nggak apa-apa, yang penting kan berjiwa muda terus. Dengan berjiwa muda terus berkarya terus. Betul, karena oke. kita juga kan dituntut untuk belajar sampai ke yang Ayat-ayat. lahat gitu Oke. kan. Jadi pemuda adalah masa depan bangsa. Marilah mulai menulis dengan yang baik karena masa depan di tangan Anda. Kemudian itulah ilmu itu diwariskan melalui tulisan. Oke. Jadi tulisan itu akan terus berguna dan bermanfaat walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Oke, ini kultur menuju maghrib. Ya, jadi tadi ya, bahwa setiap tulisan kita adalah menjadi ladang pahala, tulisan yang baik membawa kepada kebaikan. Iya. Apalagi kan sekarang media sosial tuh sangat kita tuh gampang banget posting gitu ya, posting. Nah, mungkin postingan-postingan itu sekarang bisa diberi sentuhan-sentuhan literasi ya, seperti Iya. itu. Kemudian mungkin ada kan kalau kita bisa memandang sekitar kita. Jadi semakin kita sering menulis, nggak harus langsung dead gitu kan. Ada tahap demi tahap, tapi semakin seperti pisau aja kan. Semakin kita asah, dia akan semakin tajam. Sama menulis juga perlu kreativitas, sehingga itu kita asah akan melahirkan ide-ide baru lagi. Jadinya Ya, kayak gitu. ya. Jadi juga bisa jadi inspirasi bagi pembaca. Oh, ini ada misalnya kayaknya penulis ini gapnya ada di sini, saya bisa masukin nih sini apa Iya, gitu. iya, iya. Kayak misalnya saya nulis yang tahun 2020 itu buku semua sudah selesai, ada 8 bab. Kemudian ada terpikir lagi untuk dari satu bab itu bisa jadi satu buku, jadinya kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi nggak perlu khawatir Iya. kehabisan ide, apalagi sekarang berkembang chat GPT Mbak. Chat GPT udah, kita mau bikin abstrak, mau bikin tulisan pakai AI udah sangat membantu ya. Iya, cuma Membantu ya itu sekali. originalitas kali mungkin ya kalau pakai itu. Jadi Oke. bisa aja kita nanti ada apa namanya? Plagiarism. Apa namanya? Duplikat apa namanya? Plagiarism. Ya, Oh. kayak gitu mungkin. Jadi Oke. salah satunya sebenarnya buku yang baik adalah buku yang bisa dipahami oleh orang awam. Jadi mengerti. Jadi alur apa yang kita tulis itu orang awam yang bukan di bidangnya mengerti, apalagi yang di bidangnya itu udah sukses. Oke, Gitu. ini saya jadi keinget quotes-nya Albert Einstein. Mungkin Mbak kenal Albert Einstein? Tetangga saya. Saya belum pernah ketemu juga sih. Cuma dia pernah bilang bahwa bedanya orang yang ngerti dan orang yang enggak adalah dia yang ngerti nih bisa menjelaskan dengan sederhana. Hal-hal yang rumit Iya. dia bisa jelaskan sederhana sehingga yang nanyanya atau pembacanya bisa ngerti apa yang dia jelaskan seperti itu. Saya setuju itu Pak.
Jadi orang yang pintar itu adalah memintarkan orang lain lebih banyak gitu kan. Itu salah satu. Mbak Dewi ini cocok jadi dosen ya nih. Ya, cocok ya. Gitu. Bu Wit, berarti kan kalau nulis nih dalam bahasa Inggris ya, tapi nggak perlu khawatir ya ngirimkan artikel ke Biodiverse dalam bahasa Inggris karena nanti akan dibantu Bu ya. Atau sebelum menulis nih di bahasa Inggrisnya harus proofread dulu atau bagaimana? Iya, untuk saat ini memang belum ada persyaratan bahwa bahasa Inggris itu harus proofread dulu, tapi kedepannya memang sebaiknya seperti itu. Jadi supaya mempersingkat proses gitu. Karena kalau masuk artikel itu masih jauh dari sempurna gitu, itu akan memperlambat proses karena nanti akan bolak-balik reviewnya. Iya. Tapi sekarang kan sudah ada aplikasi seperti Grammarly dan sebagainya yang memudahkan dalam menulis ke bahasa Inggris, Bu. Iya, jadi nggak perlu menjadi hambatan yang serius lah terkait bahasa. Baik, Sobat Bio, terima kasih banyak Bu Wiwit, Mbak Dewi yang telah memberikan banyak penjelasan dan inspirasi di pagi hari ini. Semoga menjadi ladang pahala di bulan suci Ramadan yang berlipat ganda. Amin. Tapi saya mohon maaf nih nggak disediain apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak, nanti pas pulang aja. Pas pulang apa ya? Pas pulang selamat tinggal ya. Selamat jalan ya pas pulang. Baik, Sobat Bio, terima kasih banyak telah bergabung dan semangat dalam membaca, edukasi dan literasi. Sampai jumpa lagi di Biosing Series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Cuma sekali teks.